touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Stanu, 10 PPLG 3. Di sini saya akan menjelaskan percabangan dan pengulangan Python. Pengertian percabangan. Percabangan adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Tujuannya menentukan tindakan, mengontrol jalannya program, membuat program dinamis. Jenis percabangan ada if else, if else, nested if. Percabangan if. Definisi percabangan if adalah struktur yang mengeksekusi blok kode hanya jika kondisi bernilai true. Sintaks if kondisi, kedua pernyataan karakteristik. Kondisi dievaluasi sebagai true atau false. Blok kode dijalankan jika kondisi true, menggunakan indentasi untuk menandai blok. Contoh penggunaan percabangan if untuk mengecek apakah seseorang boleh membuat SIM berdasarkan umur. Contoh kode umur 18 tahun. If umur lebih dari 17, print boleh membuat SIM, output boleh membuat SIM. Jadi jika umur di atas 18, di atas 17, contohnya kayak 18, 19, 20, itu akan muncul boleh membuat SIM. Tapi jika di bawah 17 tidak akan muncul tulis membuat kalimat membuat SIM. Boleh membuat SIM. Lanjut. Percabangan if else. Penjelasannya if else digunakan ketika ada dua kemungkinan kondisi. Yaitu jika kondisi true boleh if dijalankan, jika kondisi false block else dijalankan. Struktur ini memastikan salah satu blok pasti dieksekusi. Percabangan if memberi dua pilihan eksekusi. Satu jika kondisi terpenuhi, yaitu true, dan satu lagi jika tidak terpenuhi, false. Contoh kode nilai 70 if nilai lebih dari 75, print lulus, else-nya print tidak lulus, output tidak lulus. Jadi jika nilai di atas 75 akan output lulus, dan jika di bawah 75 akan output tidak lulus. Percabangan if else. If else. Pengertiannya digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi secara berurutan. Cara kerjanya, kondisi pertama dicek, jika false lanjut ke elif, jika semua false jalankan else. Keunggulannya menangani banyak kondisi, kode lebih terstruktur, mudah dibaca. Percabangan if else memungkinkan program mengevaluasi beberapa kondisi berbeda dan menjalankan blok kode sesuai kondisi yang terpenuhi. Contoh kode nilai sama dengan 85 if nilai lebih dari 90, print kelas A, elif nilai lebih dari 80, print kelas B, elif nilai lebih dari 70, print kelas C, else print kelas D, output kelas B. Jadi nilai rata-ratanya itu 85. Kayak if nilai lebih dari 90 itu berarti masih salah karena 85 itu di bawah 90. Kalau elif nilai lebih dari 80 itu false karena 80 itu di bawah 85 ininya, jadi outputnya kelas B. Lanjut. Nested if bersarang. Definisinya, nested if adalah percabangan di dalam percabangan lain. Digunakan ketika ada beberapa kondisi yang harus diperiksa secara bertingkat. Kondisi kedua hanya diperiksa jika kondisi pertama bernilai true.
Percabangan bersaing memungkinkan program memeriksa kondisi secara berlapis untuk mengambil keputusan yang lebih kompleks. Contoh kodenya, nilai sama dengan 80, absen sama dengan 90. If nilai lebih dari 75, if absen lebih dari 80. When lulus, output lulus. Catatan, kondisi absen lebih dari 80 hanya diperiksa jika nilai lebih dari 75 terpenuhi terlebih dahulu. Lanjut. Penerapan percabangan. Aplikasi percabangan dalam program sistem penilaian siswa menentukan grade berdasarkan nilai ujian, program diskon belanja, memberikan potongan harga sesuai kondisi pembelian, login dan validasi akun, memverifikasi username password pengguna. Penentuan kategori umur, mengelompokkan anak, remaja, dewasa, dan lansia. Seleksi data berdasarkan syarat, memfilter data yang memenuhi kriteria tertentu. Lanjut ke kesimpulan bab 6. Kesimpulannya, poin utamanya itu mengambil keputusan, kondisi true atau false, 3 jenis percabangan, 4 program dinamis, 5 implementasi. Percabangan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam program. Kondisi true atau false menentukan jalannya eksekusi program. Python menyediakan beberapa jenis percabangan if else, if else, nested if. Percabangan membuat program menjadi interaktif dan dinamis. Kita lanjut ke materi perulangan. Apa itu perulangan? Perulangan atau looping adalah proses eksekusi perintah secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Tujuan perulangan menghemat penulisan kode, otomatisasi proses, mempermudah pengolahan data dalam jumlah besar. Jenis perulangan dalam Python ada 3, yaitu for, while, dan do while. Kita masuk ke perulangan for. Pengertiannya, perulangan for digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Fungsi range menghasilkan urutan angka untuk mengontrol jumlah perulangan. Sintaksnya, for variable in range awal akhir perintah. Perulangan for digunakan saat kita sudah mengetahui beberapa kali perintah akan dijalankan. Fungsi range membantu menentukan batas awal dan akhir perulangan. Nilai akhir tidak termasuk dalam urutan. Contoh kodenya, for i in range buka kurung 1,6 tutup kurung sama dengan print i. Nah, output yang akan keluar itu ya 1, 2, 3, 4, 5, dan yang akhir itu tidak termasuk. Perulangan for pada list. Perulangan for dapat digunakan untuk menampilkan setiap elemen dalam sebuah list secara berurutan. Dalam for loop, kita dapat mengakses dan memproses setiap item dalam list tanpa perlu mengetahui jumlah elemennya. Contoh, buah sama dengan apel, mangga, jeruk. For data in buah, print data, output yang keluar itu apel, mangga, jeruk. Dan ya ini juga dengan catatan buah dan buahnya itu harus sama, tidak bisa kayak di sini kapital, di sini biasa, itu tidak akan muncul outputnya ini. Lanjut. Fungsi range. Fungsi range digunakan untuk menghasilkan urutan angka manfaat utama, menentukan jumlah perulangan, nilai awal atau akhir, dan jarak penaikan nilai. Contoh kode for in range 1,10 titik 2 print i, outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang akan keluar. Perulangan while loop, perulangan yang berjalan dalam kondisi bernilai true. Loop akan
terus mengeksekusi blok kode sampai kondisi menjadi false. Pastikan ada perubahan nilai agar tidak terjadi infinity loop. Contoh kodenya I sama dengan 1 while I kurang dari 5. 2 print I plus I tambah sama dengan 1 output 1 2 3 4 5. Nah, ini misal kayak 1. Jadi kita tuh misal ingin menulis angka 1 sampai 5. Jadi sini I 1 dan I-nya ini kurang dari 5, berarti kurang dari 5 kayak seperti 4 3 2 1. Kalau fungsi plus ini misal plus 2, ya dia 1 3 5, naiknya 2 itu. Begitupun selanjutnya. Seterusnya ulangan do while. Konsepnya karakteristik do while itu mengeksekusi perintah terlebih dahulu baru cek kondisi. Minimal satu nilai eksekusi dijamin. Kondisi dicek di akhir loop. Python tidak memiliki do while bawaan. Dapat disimulasikan dengan while, true, dan break. Do while adalah jenis perulangan yang akan menjalankan blok kode terlebih dahulu, kemudian memeriksa kondisi. Jika kondisi dan nilai true, perulangan akan terus berlanjut. Jika false, perulangan berhenti. Perbedaan dengan while biasa adalah while kondisi dicek di awal, sedangkan do while kondisi dicek di akhir, sehingga program pasti dijalankan minimal 1 kali. Python tidak memiliki sintaks do while secara langsung, tetapi dapat dibuat menggunakan while true. Contoh program do while. Program menampilkan angka 1 sampai 5. Program angka 1 while true, print angka titik 2 tanda kutip koma angka plus 1 if break lebih dari 5 titik break. Jadi yang akan muncul itu apa ya, urutan 1 2 3 4 5 nggak salah ya gitu. Lanjut. Penerapan perulangan digunakan dalam 1. Menampilkan daftar data, menghitung jumlah nilai, membuat tabel perkalian, mengolah data dalam jumlah besar, menjalankan menu program secara berulang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With just one touch.